Oke, sekarang kita siapkan terlebih dahulu drone-nya. Pertama-tama kita nyalakan dulu transmitternya. Oke, transmitter udah nyala, terus kita nyalakan lagi drone-nya. Kita tekan selama 3 detik. Oke, drone-nya udah hidup. Nah, terus kita cari dulu signal wifi-nya. Tunggu ya, saya rekam dulu rekaman layar. Oke, udah bunyi nada beep-beep 2 kali, jadi kita kalibrasi kompas. Kalibrasi kompas seperti ini, putar 3 kali sampai lampunya berubah menjadi warna hijau seperti ini guys. Terus kamera menghadap ke atas, terus kita putar sebanyak 3 kali sampai lampunya berubah, depan kuning, depan merah, belakang kuning. Artinya drone siap menerima signal GPS. Memori udah terpasang. Sekarang kita hubungkan dulu wifi-nya. Kita hubungkan wifi-nya. Cek dulu wifi udah terhubung. Cek dulu ya wifi-nya. Ini wifi-nya udah terhubung. Terus kita langsung aja ke aplikasinya, yaitu MRC Pro, dan kita klik start, next, terus klik. Nah, di sini GPS posisi off ya, jadi kita aktifkan, jangan lupa ya untuk aktifkan GPS terlebih dahulu. Oke, sekarang GPS sudah di angka 14. Baterai drone masih full dan remote pun full. Sekarang kita setting untuk perekaman video di 4K. Oke, perekaman video di 4K. Terus sebelum kita menerbangkan, kita harus cek dulu statusnya semua. Kita harus cek status di sini. Ini untuk mengatur jaraknya, jarak, ketinggian. Terus ini orbit untuk radius putarannya. Terus ketinggian RTH yang amannya ya di atas 40 meter guys, jadi lebih aman untuk RTH. Terus kita cek di sini statusnya. Statusnya di sini harus udah tercentang semua ya, dari giro, barometer, geometrik, dan GPS status. Terus untuk di sini catatan penerbangan. Jadi oke, drone-nya udah siap kita terbangin. Langsung kita nyalakan aja. Caranya yaitu dengan menekan tombol gembok ini. Nah, terus langsung aja kita rekam. Drone udah merekam. Terus langsung kita tekan aja ini guys, automatic take off. Oke, drone-nya udah take off. Jadi sebelum kita menerbangkan drone-nya, kita harus mendengar dulu suara dari motor si drone, apakah normal atau ada kelainan atau bergetar atau seperti apa. Jadi kita harus cek sebelum kita angkat ke atas. Dan untuk kestabilannya sendiri seperti ini guys, stabilannya kita harus cek terlebih dahulu. Ini guys. Oke, apabila drone udah stabil seperti ini, kita cek lagi untuk lampunya. Jadi lampu di depan kita pastikan lampu depan merah, lampu belakang hijau. Karena kalau ada masalah biasanya itu lampunya semua berwarna merah dan yang di belakang itu berkedip-kedip. Oke, langsung saja kita angkat ke atas. Ini kecepatan sport ya. Kita angkat ke atas. Oke, drone-nya udah naik ke atas. Oke, sekarang sudah di ketinggian 21 meter. Oke, sekarang udah menghadap ke arah barat. Coba kita majukan ke depan. Ini untuk kecepatan high ya. Kecepatan high.
Dia udah merekam, udah di jarak 91 meter. Di jarak 91 meter. Wifi-nya masih terhubung. Kita angkat sedikit ke atas. Oke, langsung saja kita tes untuk RTH-nya. Kita tes untuk RTH. Apakah drone-nya bisa berputar? Nah, kita hadapkan ke arah kita. Coba kita RTH. Oke, drone udah RTH. Nah, dia naik terlebih dahulu ya. Drone-nya naik terlebih dahulu. Terus dia bergerak maju di ketinggian yang udah kita atur tadi, di ketinggian 41 atau 42 meter. Jadi apabila kita atur ketinggian RTH-nya di seperti tadi 40, dia akan terlebih dahulu naik dulu. Jadi posisinya aman. Jadi nggak perlu takut ada pohon tinggi atau bangunan yang tinggi. Oke, drone-nya udah berbalik ke kita. Coba kita cek dulu untuk posisi RTH-nya apakah sudah benar. Di sini ada 2 tiang ya guys. Nah, di sini ada 2 tiang. Kalau kita tadi RTH-nya kita nggak rubah di ketinggian 40, takutnya dia bisa nabrak ini. Oke, saya nyalakan dulu lampunya. Nah, itu lampunya udah nyala. Oke, saya turunkan kamera ke bawah. Oke, dia udah mendarat. Oke, sekarang kita batalin aja untuk RTH-nya. Nah, sekarang kita coba kecepatan low. Kita coba ambil footage. Nah, dia bergerak ke depan secara perlahan. Ini throttle-nya udah penuh ya guys, tapi memang untuk kecepatan tripod ini jadi drone-nya lebih stabil untuk pengambilan videonya dari atas. Dan bisa kita atur angle kameranya, kita angkat sedikit ke atas agar terlihat lebih mantap. Nah, tampilannya seperti ini. Drone-nya bergerak mundur, tapi untuk naik turunnya itu kecepatannya tetap nggak berubah. Cuma untuk majunya aja yang berubah guys. Jadi perlahan. Itu drone-nya udah maju. Kemarin saya banyak lihat di forum ya, terutama di forum MJX, banyak kejadian-kejadian drone ini crash. Saya juga nggak tahu penyebabnya apa, apakah human error. Tapi alhamdulillah selama ini pemakaian saya normal-normal aja. Mungkin ini karena human error. Jadi sebelum kita siapkan untuk penerbangan, kita harus mengecek semua. Untuk pemasangan baling-balingnya harus tepat. Terus settingannya, kalibrasinya itu harus semua udah tepat. Jangan kita langsung asal terbang aja guys, takutnya nanti bisa crash, terus dikira lagi itu drone-nya yang bermasalah, padahal dari pilotnya. Untuk kestabilan ini sangat stabil guys, kalian bisa lihat di sini. Drone-nya udah aku putar-putarin di lokasi ini. Ini menggunakan kecepatan low.
cara ngendalinnya seperti ini aja guys. Coba kalian lihat. Nah, untuk pengambilan footage yang lebih smooth ya, gunakan untuk kecepatan tripod, kecepatan low. Nah ini dia guys. Pemasangan baling-baling ini saya rasa sangat krusial juga menurut saya guys. Karena apabila kita salah dalam memasang baling-balingnya atau tidak seimbang, biasanya itu drone akan lebih tidak stabil. Dan yang dikhawatirkan itu terjadinya crash. Satu juga, untuk bermain usahakan hindari logam-logam atau seperti contoh di depan saya ini ada panel tata surya. Ini bisa mengganggu intervensi di remote kita. Karena kemarin juga saya pernah coba di atas, di dekat panel tata surya, tiba-tiba drone-nya bergerak mundur secara sendiri. Jadi setelah saya menghindar dan menjauh dari panel tata surya, drone-nya kembali normal lagi. Jadi kalian harus perhatikan juga bermain di area mana, apakah intervensinya kuat seperti banyak tower ataupun apalah yang bisa mengganggu intervensi dari sinyal remote ke drone. Oke, sekarang kita coba untuk orbit. Kita hadapkan dulu drone-nya ke kita. Orbit di kecepatan low dengan radius putaran 21 meter. Oke, drone-nya udah berputar. Untuk orbit sendiri kecepatannya enggak berubah, jadi kecepatannya udah default dari sana. Cuma untuk orbit yang kita bisa lakukan di remote itu cuma bisa dinaikkan seperti ini. Kita naikkan. Nah, dia naik. Usahakan naikkan secara perlahan ya, supaya tampilannya itu lebih smooth, lebih sinematik. Oke, seperti ini. Oke, kita tahan di sini. Kita putari dulu areanya. Drone masih berputar di atas. Biarkan dulu dia berputar sekali putaran agar footage-nya lebih maksimal lagi guys. Oke, kita batalkan untuk orbitnya. Coba sekarang kita turunkan sedikit dulu. Oke, saya mundur dulu ya dari tempat yang berteduh di situ. Drone-nya udah bergerak turun. Nah, sekarang kita coba untuk, kemarin kan saya belum coba di maps-nya. Jadi kita coba untuk maps dulu. Coba kita setting di map. Coba kita tracking posisinya sini, di sini. Ini kenapa nggak mau ya? Coba kita delete aja dulu. Kita coba yang tracking seperti ini. Ini nggak mau. Coba kita submit. Oke. Fungsi dari map sendiri ini bekerja. Cuma karena HP saya kebetulan di rumah saya pakai wifi, jadi saya nggak punya data internet. Untuk mengaktifkan petanya sendiri, mapnya, HP kita harus ada jaringan internetnya ya guys.
agar map bisa muncul di layar handphone kita. Ini karena nggak ada, dia udah berputar mengikuti garis yang kita udah tentuin tadi. Jadi satu juga tips buat kalian, usahakan drone ini harus tetap terpantau di penglihatan kita agar kita bisa melihat apabila ada masalah yang terjadi pada drone kita. Kemarin di forum di Facebook banyak sekali yang terjadi crash di drone ini. Saya juga nggak tahu kenapa bisa begitu. Alhamdulillah selama pemakaian saya ini normal-normal aja, selama kita mengikuti instruktur yang ada di buku panduannya, cara menerbangkannya, lokasi penerbangan kita harus cek semua. Oke, ini posisi drone masih merekam. Oke, untuk mapsnya sendiri saya rasa berjalan lancar semua ya. Oke, sekarang kita coba untuk mengambil footage aja. Ini masih di kecepatan low. Nah, untuk kecepatan low sekali, pengambilan videonya itu sangat smooth. Seperti itu guys. Jadi kita bisa mengatur footage mana yang kita inginkan. Nah, untuk putarannya sendiri juga sangat halus. Oke, drone nya udah bergerak. Coba kita arahkan ke, nah kita ke samping. Coba saya matikan GPS nya. Apakah drone nya bergerak sendiri ditiup angin atau bagaimana? Coba saya matikan ya. Oke, sekarang drone nya udah bergerak pelan. Oke, sekarang kita gunakan untuk kecepatan high-nya. Sekarang sudah di kecepatan high. Kita perlu angle kameranya. Kita coba ngebut di sini ya. Drone-nya udah kecepatan high. Nah, sekarang kita balik ke arah kita lagi. Usahakan drone-nya itu bisa terlihat terus ya di penglihatan kita. Nah, oke. Kita lihat untuk kecepatannya sendiri. Untuk wifi sendiri di Vivo Y19 ini sangat lancar. Ini dia guys, drone-nya bergerak cepat di kecepatan high. Oke, kita lihat sendiri, drone ini sangat stabil. Angkat, ada tiang di situ. Oke, dia bergerak ke depan. Kita bisa pantau terus drone-nya dari sini. Oke. Oke, drone-nya menunjukkan baterai udah 2 bar. Otomatis drone RTH karena dia lebih jarak dari 100 meter. Oke, dia kembali di tempat posisi awalnya dia landing. Kita biarkan dia landing sendiri ya guys. Ini untuk menjawab penasaran saya juga, kenapa sih semua
banyak yang terjadi masalah di drone ini. Itu nggak tahu apakah human error atau drone-nya yang bermasalah. Jadi untuk indikator baterai 2, jarak yang kita bisa mainkan itu cuma di jarak 100 meter aja. Untuk lebihnya itu nggak bisa, dia akan otomatis RTH. Nah. Oke, langsung aja kita daratkan drone-nya. Kayaknya ini udah cukup. Drone-nya udah mendarat, kita jemput aja ya. Oke, drone-nya udah mendarat di tangan. Jadi kita jangan lupa, setelah drone udah mendarat begini, langsung hentikan perekamannya agar videonya tersimpan di memori. Oke, udah. Terus untuk mematikan drone ini, pertama awalnya itu kita matiin dari drone dulu. Jadi kita tahan. Oke, drone dulu dimatiin. Terus kita matiin transmitternya, remote-nya. Oke, lalu kita matiin di handphone. Oke, cuma seperti itu guys. Untuk cara penerbangan saya selama ini cuma seperti ini. Alhamdulillah penerbangannya ini aman-aman saja, tanpa ada kendala. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan memberikan referensi kepada teman-teman semua yang mungkin buat pemula ya, yang belum paham benar untuk menerbangkan, cara menerbangkan drone MJX Bugs B20 Ace ini. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi sebelum kalian menerbangkan drone ini. Oke, sampai di sini dulu video ini. Saya Irwanto Wawan. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.